Oke, selamat pagi semua. Hari ini materi kita mengenai prinsip kerja routing. Dalam dunia jaringan komputer, sebuah komputer atau host hanya bisa berkomunikasi dengan host lain yang terletak dalam satu jaringan yang sama. Secara default, mereka tidak bisa berkomunikasi dengan jaringan komputer lain. Lalu bagaimanakah jika terdapat paket yang harus dikirimkan atau ditujukan untuk komputer pada jaringan lain untuk menangani permasalahan tersebut? Maka solusinya digunakanlah routing. Apa itu routing? Mekanisme secara sederhana adalah tindakan meneruskan paket jaringan dari sumber jaringan berbeda menuju ke jaringan lainnya. Peran penting yang harus dikerjakan dalam sebuah proses routing untuk berhasil sampai pada tujuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kapan paket yang masuk dalam perangkat akan diroutingkan. Yang kedua, bagaimana menentukan bahwa paket tersebut termasuk paket yang harus dilewatkan ke jaringan lainnya atau hanya pada jaringan lokal. Yang ketiga, bagaimana cara menentukan rute terbaik dan tercepat. Yang keempat, bagaimana jika topologi jaringan mengalami perubahan. Dan yang kelima, bagaimana jika ada kesalahan jaringan, misalnya perangkat tujuan sedang down atau router lainnya sedang rusak. Kemudian bagaimana sebenarnya routing itu? Semua berawal dari perangkat pengirim. Dalam hal ini kita akan analogikan dari sebuah komputer ketika melakukan proses komunikasi. Contoh, komputer Budi melakukan proses pengiriman ke surelnya komputer Ani. Setiap komputer yang terhubung pada jaringan pasti memiliki tabel routing tersendiri. Fungsinya menentukan bahwa paket data yang dikirimkan atau diterima termasuk data dari jaringan lainnya. Oleh karena itu, Anda pasti sering diminta melakukan konfigurasi penyelamatan IP address untuk gateway. Tujuan IP gateway ini adalah meneruskan paket data yang dikirimkan dari jaringan lain ke gateway defaultnya untuk melakukan pengecekan daftar routing yang tersimpan dalam komputer. Contohnya, komputer berbasis Windows. Anda dapat mengetikkan perintah sebagai berikut. C.2 kemudian tanda lebih besar root print pada command from. Ini yang tulisan merah ini kalian ketikkan pada command from. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi di sini IP for route table. Di sini ada network, destination, netmask, gateway, interface, dan metric. Ini dia daftar routingnya bersama. Oke, kita lanjut penjelasannya. Penjelasannya bahwa yang pertama IP for routing table merupakan subjudul informasi tabel routing untuk pengalamatan IP address versi 4. Yang kedua, active route merupakan memberi informasi tentang daftar routing yang aktif dalam host. Yang ketiga, judul kolom network destination, alamat router, interface, alamat interface yang akan dilewati paket data, dan metrik atau prioritas pengiriman paket data. Kemudian yang keempat, kolom network destination memiliki nilai 00000 adalah wheelchart yang mempresentasikan semua tujuan jaringan
yang tidak terdaftar. Kemudian IP stack-nya akan menggunakan informasi dalam baris ini untuk menentukan bagaimana meneruskan paket yang jaringan tujuannya tidak terdaftar dalam tabel. Yang kelima, kolom netmask bernilai 0 juga. Artinya semua paket data yang dikirimkan tidak terbatas pada subnet mask tertentu. Yang keenam, kolom gateway atau alamat router dengan IP address berarti setiap kemungkinan paket data dengan tujuan yang tidak terdaftar dan tidak berada dalam jangkauan netmask akan diarahkan pada IP router tersebut. Kemudian yang ketujuh, kolom interface atau alamat interface yang akan dilewati paket data. Yang kedelapan, kolom metrik. Suatu nilai yang digunakan sebagai acuan bagi tabel routing untuk menentukan arah paket data yang akan diroutingkan. Semakin tinggi nilainya, maka semakin rendah prioritasnya. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Untuk mempelajari lebih lanjut, silahkan dibaca bukunya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.